Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung yang saya kasihi. Kita bertemu kembali di sesi yang ketiga atau minggu yang ketiga gerakan 40 hari doa puasa yang didasarkan atas buku The 40 Days of Prayer karangan Pendeta Rick Warren atau Pastor Rick Warren dari Saddleback, Lake Forest, California. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting, yaitu dari doa Bapa Kami, salah satu doa yang paling terkenal di Alkitab, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Lord's Prayer. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik berkenaan dengan doa Bapa Kami ini. Apa itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang meminta agar Tuhan Yesus mengajar tentang doa ini adalah murid-muridnya tentunya. Bapak Ibu kalau baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, utamanya di ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa para murid meminta supaya Yesus mengajar mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus dikenal dengan banyak sekali mujizat yang dia perbuat. Begitu juga dengan khotbah yang sangat baik. Misalnya khotbah di bukit salah satunya. Tetapi menarik sekali, lagi-lagi para murid ini tidak meminta Yesus untuk mengajar mereka bagaimana melakukan mujizat, atau bagaimana berkhotbah, atau bagaimana melayani. Tetapi justru yang murid-murid minta adalah bagaimana Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Tentu saja ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan doa Yesus yang dilihat oleh para murid, dan sehingga murid-murid mau belajar tentang hal berdoa ini. Bapak Ibu, bisa jadi juga murid-murid ini melihat bahwa dasar atau power atau kuasa daripada pelayanan Tuhan Yesus itu mereka tahu didasarkan oleh doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya doa Bapa Kami yang akan kita bahas di saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Bapa Kami ini jika dibagi-bagi di dalam beberapa bagian, ya, kita akan melihat ada suatu pola doa. Bapak Ibu, Rick Warren membagi doa Bapa Kami ini menjadi 10 bagian. Semuanya tidak dibahas di momen ini, tetapi dibagi 2. Sesi kita pada hari ini hanya membahas 5 di antaranya, sedangkan 5 yang lain akan dibahas di sesi berikutnya atau di minggu depan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita harus berpikir terlebih dahulu mengapa kita mesti berdoa. Bapak Ibu tentu tahu batu karang, bukan? Batu karang adalah sesuatu benda yang sangat keras, sangat kuat, ya. Tetapi Bapak Ibu sendiri tahu bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ketika batu karang itu dihajar, diterpa oleh ombak besar, kecil, dan berkali-kali, apa yang terjadi Bapak Ibu? Batu karang yang sekuat apapun itu akan terkikis. Hal ini mungkin bisa disamakan dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, hidup kita mungkin punya pondasi yang cukup solid, cukup keras. Tetapi seiring dengan waktu, karena gempuran daripada gelombang kehidupan yang berkali-kali, ada depresi di sana, ada kecemasan, ada berbagai masalah yang datang silih berganti. Bisa jadi batu karang iman kita atau kehidupan kita itu menjadi terkikis. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita berdoa. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdoa. Dengan berdoa kita tidak akan menyerah. Dan saat kita menyerah, bisa jadi pertanyaannya adalah mungkin kita sudah berhenti berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada doa Bapa Kami tadi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab Bapak Ibu. Ya, kita bisa membaca di Injil Matius pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Ya,
Kita bisa mulai membaca mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 tertulis begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu, menarik sekali, Yesus tidak berkata ini yang harus kamu doakan. Tetapi ia mengatakan karena itu berdoalah demikian. Atau dengan kata lain, dengan demikian kamu harus berdoa. Atau dengan cara inilah kamu harus berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan ingin menekankan bahwa doa Bapa kami ini tidak bisa dipandang sebagai suatu mantra atau jampi-jampi. Begitu ya. Suatu mantra ajaib yang kita ucapkan supaya permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan. Tetapi lebih mengarah kepada ada pola, ada hal yang penting yang harus kita ikuti. Kira-kira seperti itu. Saya akan mengajak kita untuk membaca kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13 ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah doa yang mungkin sudah sering kita sampaikan, kita utarakan, dan mungkin beberapa dari kita banyak yang sudah hafal akan doa ini. Tetapi mungkin ada banyak juga di antara kita yang kurang memahami apa makna yang ada. Menarik sekali Pastor Rick Warren menjelaskan doa Bapa kami ini menjadi 10 langkah yang baik, yang menurut saya ada banyak hal penting yang kita bisa pelajari dan kemudian kita rengkuh menjadi kebenaran pribadi. Nah, saya akan mulai dengan 5 langkah pertama ini. Ya, langkah yang pertama. Langkah yang pertama didasarkan dengan frasa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga ini menurut Pastor Rick Warren bisa diartikan sebagai sebuah koneksi. Doa hubungan, begitu ya Bapak Ibu. Suatu hal yang menunjukkan relasi. Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali kita harus memandang sebuah doa itu bukan melulu kita akan mendesakkan segala keinginan kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Seperti menemui Tuhan dan langsung menyerahkan daftar list permintaan yang begitu panjang. Rupanya doa bukan seperti itu. Doa Bapa kami ini mengajak ataupun membuat kita memahami bahwa sebenarnya doa itu adalah berelasi dengan Tuhan. Dimulai dengan Bapa, kata Bapa. Begitu intimnya kata-kata itu, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tidak perlu mendengarkan lagi pemaparan bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen mendapatkan hak istimewa, eksklusif untuk menyebutkan Allah itu adalah Bapa. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang berikutnya bisa ada tertulis seperti ini. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 ya Bapak Ibu. Saya mau bacakan seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin ketika Bapak Ibu mendengarkan pengajaran ini, Bapak Ibu membuka buku ini juga, khususnya di dalam halaman 30. Di situ ada tertulis, ada isian yang harus diisi. Langkah pertama, begitu, saya ingat titik-titik. Nah Bapak Ibu bisa isi titik-titik itu dengan saya ingat betapa Allah mengasihi saya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungannya Bapa kami yang di surga dengan
saya ingat betapa Allah mengasihi saya. Nah, seperti ayat yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Doa merupakan suatu relasi antara kita dengan Allah yang seharusnya dia yang imanen, transenden itu. Kita bisa panggil Bapa yang menunjukkan kedekatan dan bukan hanya dekat. Dia juga adalah Allah yang mengasihi. Seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Efesus 3 ayat 17 ya. Maafkan, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa kasih Allah itu cukup panjang, begitu ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hingga tak berkesudahan. Katanya kasih Allah itu juga cukup lebar untuk merangkul semua hal tentang diri Anda, apapun masalah Anda. Dan cukup dalam katanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat menarik kita keluar dari keputusasaan yang terdalam. Dan bahkan juga cukup tinggi untuk mengatasi segala kesalahan masalah kita. Dia yang adalah Bapa yang kekal itu mampu melihat hidup kita dari awal sampai akhir. Dia yang tahu segalanya. Jadi Bapak Ibu, doa Bapa kami ini di langkah pertama ini ingin mengajak kita ketika kita berdoa, mari kita mulai di dalam benak kita betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Ya. Kita diajak mengingat, saya ingat betapa Allah mengasihi saya. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan lupa, doa Bapa kami di langkah yang pertama ini mengajak kita ketika kita berdoa, penuhi pikiran kita, isi hati kita dengan pemahaman, dengan kesadaran bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan Dia mengasihi kita. Ya, itu langkah yang pertama, berdasarkan frasa Bapa kami yang di surga. Saya akan lanjut terus dengan frasa dikuduskanlah namamu. Ya, frasa dikuduskanlah namamu. Nah Bapak Ibu, menurut Pendeta Rick Warren, frasa dikuduskanlah namamu ini bisa disebut sebagai doa fokus, begitu ya. Tadi adalah doa hubungan atau koneksi, sekarang doa fokus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dikuduskanlah namamu ini menjadi fokus. Bapak Ibu lihat ke halaman 31 dari buku panduan Bapak Ibu. Di sana ada langkah 2, saya memberitahu Allah ... Mari kita isi kalimat itu dengan begini. Saya memberitahu Allah betapa saya mengasihinya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bisa menulis, saya memberitahu Allah betapa saya mengasihinya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nama adalah sesuatu yang sangat penting. Khususnya di dalam teologi perjanjian lama, begitu juga baru, Bapak Ibu bisa tahu bahwa nama Allah itu berkaitan dengan karakter Allah. Siapa Allah sebenarnya? Bapak Ibu mungkin pernah dengar sebutan bahwa Yesus ataupun Allah itu adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, gembala, pencipta, dan banyak hal. Dan karena karakternya itulah maka kita layak untuk menyembah Dia, memuji Dia, mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita yang tersesat. Dia akan mencari. Dia juga adalah penasehat ajaib kita. Dialah yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Allah Bapa mengirimkan putranya yang tunggal itu untuk mati buat kita. Oleh karena itu layaklah jika namanya dikuduskan. Kata dikuduskan ini, kata lain yang menurut Rick Warren lebih mudah dimengerti adalah saya memberitahu Allah bahwa saya mengasihinya. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam buku panduan kita, ada tertulis penjelasan yang sangat baik sekali. Nama Allah memberitahukan kita jati dirinya. Dialah sang pencipta yang telah membentuk Anda, Bapa yang mengasihi Anda, Juru Selamat yang mengampuni Anda. Dialah sang gembala yang menuntun Anda dan perisai yang melindungi Anda. Dialah penasihat yang memberi Anda hikmat dan penghibur yang memberi Anda kekuatan. Dialah sahabat terbaik yang pernah Anda miliki. Jika sedemikian Allah itu masakan kita tidak ingin membalas kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu, langkah yang kedua di dalam doa Bapa kami kita mau diajar ketika kita berdoa,
kita perlu untuk menyatakan kasih kita kepada Dia. Lagi-lagi, jangan mulai doa dengan rentetan permintaan, list yang begitu panjang, yang sifatnya egoistis. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 107 ayat 15 berkata begini, biarlah mereka bersyukur. Mereka ini tentunya adalah kita orang percaya. Bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan langkah-langkah doa itu tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah doa hubungan. Saya ingat betapa Allah mengasihi saya. Lalu langkah yang kedua apa Bapak Ibu? Saya memberitahu Allah betapa saya mengasihinya. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa jangan lupa untuk menyatakan kasih Bapak Ibu sekalian kepada Dia. Lalu kita masuk kepada langkah yang ketiga. Didasarkan atas frasa di dalam doa kami yaitu datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ini juga bisa disebut sebagai doa kerjasama. Kerjasama yang seperti apa Bapak Ibu? Apa maknanya? Nah, masih tetap di dalam halaman yang ke-31. Rick Warren mengajak kita untuk menuliskan di dalam titik-titik itu. Langkah ketiga, saya memberikan hidup saya titik-titik. Maka isilah dengan seperti ini Bapak Ibu. Saya memberikan hidup saya untuk dipakai bagi tujuan Allah. Saya ulang lagi ya. Saya memberikan hidup saya untuk dipakai bagi tujuan Allah. Apa hubungannya tujuan Allah dengan datanglah kerajaan-Mu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu, konsep kerajaan ini adalah konsep yang seharusnya kita mengerti. Kerajaan adalah suatu area di mana ada seorang raja, di mana titahnya, kehendaknya adalah suatu hal yang utama. Allah adalah raja kita. Dan hendaknya, kehendak Dia, maksud Dia, tujuan Dia, itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang ketakutan dan berpikir, jikalau tujuan Tuhan itu dikenakan kepada hidup saya, apakah hidup saya jadi lebih bahagia, lebih menyenangkan, atau bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini huruf besar, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mau menunjukkan bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita, melebihi daripada apa yang kita pikirkan, melebihi daripada apa yang kita harapkan, melebihi daripada keinginan yang terliar kita, mimpi yang paling dalam kita. Tuhan tahu, kenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan kita harus percaya bahwa tujuan Dia, kehendak Dia sebagai Raja, itulah yang paling baik untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ketika kita tidak memahami segala masalah yang terjadi atas diri kita, bahan pokok doa kita 40 hari ini mengajak kita untuk tetap yakin bahwa Allah sedang mengawasi dan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, tidak mesti nikmat Bapak Ibu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ayat 28, seperti yang tertulis dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doa ini harus menjadi doa kita. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di keluarga saya, di bisnis saya, di studi saya, di pelayanan saya, di tubuh saya. Kerajaan di mana Engkau betul-betul jadi Raja, yang berdaulat atas hidup saya, yang saya patuhi, yang kehendaknya adalah yang terbaik untuk saya. Jadi Bapak Ibu, hidup sesuai kehendak Tuhan bukanlah keputusan yang bisa diambil satu kali saja. Hal ini merupakan harusnya menjadi sikap hati kita setiap hari. Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara,
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, Bapak Ibu masih ingat langkah pertama adalah doa fokus. Saya memberitahu Allah betapa saya mengasihi Dia. Betul? Lalu apa langkah kedua Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih ingat? Doa kerjasama, dikuduskanlah namamu. Saya memberitahu Allah, begitu ya, bahwa apa? Bahwa saya mengasihi Dia. Ya, saya memberitahu Allah betapa saya mengasihinya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, saya memberikan hidup saya untuk dipakai bagi tujuan Allah. Ya, doa kerjasama. Ada dua lagi Bapak Ibu. Saya masuk kemudian kepada langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini didasarkan oleh frasa di dalam doa Bapa kami, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah Bapak Ibu, kita beralih ke halaman 32 dari buku panduan kita. Ya. Apa yang harus kita tuliskan di dalam titik-titik itu Bapak Ibu? Langkah keempat, saya menyerahkan kepada Allah titik-titik-titik. Mari kita tulis. Saya menyerahkan kepada Allah kesakitan dan kesedihan saya. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ini ditafsirkan oleh Pastor Rick Warren sebagai suatu doa penyerahan diri. Kita diajak untuk menyerahkan segala kesakitan dan kesedihan kita kepada Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Maksudnya adalah bahwa sebagai orang percaya hidup kita tidak akan kebal dengan masalah, penderitaan, kesedihan. Tidak Bapak Ibu. Sebagai manusia, sebelum kita dipanggil Tuhan, akan ada banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, dan terkadang Tuhan izinkan kesakitan dan kesedihan itu menerpa hidup kita. Dan kita perlu belajar untuk berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, kata-kata jadilah kehendakmu ini seharusnya membuat kita jadi ingat ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, betul? Sebelum dia disalib di Bukit Tengkorak, dia berdoa di Taman Getsemani itu demikian. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Markus 14 ayat 36 ya. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Bapak Ibu, inilah doa yang Yesus panjatkan dalam perjalanan dia menuju ke salib. Dalam momen kesengsaraannya yang terdalam, dia menaikkan suatu doa penyerahan diri Bapak Ibu. Ia menyerahkan kepada Allah segala kepedihan dan kesedihannya, dan ia berserah pada kehendak Allah. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang menyaksikan pengajaran ini, Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak momen Getsemani di dalam hidup kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Momen kesedihan, bahkan kesedihan itu tidak tertanggungkan Bapak Ibu. Serahkan kesedihan dan kesakitan itu kepada Tuhan. Dia tahu, dia peduli, dia akan menolong. Dia akan memberikan jalan keluar. Dan ketika kita harus menanggungnya, dia akan memberikan kepada kita pundak yang kuat untuk menanggungnya. Jadi itulah langkah keempat. Ketika kita berdoa, ada pola yang disebut doa penyerahan diri. Ya, yang bisa digantikan dengan kalimat, saya menyerahkan kepada Allah kesakitan dan kesedihan saya. Dan akhirnya yang terakhir. Ya, langkah kelima yang terakhir untuk bagian yang pertama dari 10 bagian dari doa Bapa kami ini. Yaitu langkah kelima. Yang didasarkan atas kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Ya, saya ulangi lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kalimat ini bisa menunjukkan suatu bentuk kebergantungan, doa kebergantungan. Tetap di halaman 32, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada langkah kelima, saya percaya Allah ... Mari kita isi dengan kalimat ini. Saya percaya Allah akan memenuhi segala keperluan saya. Saya ulangi.
Bapak Ibu bisa tulis, saya percaya Allah akan memenuhi segala keperluan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, berikanlah. Di situ Tuhan mengajar murid-muridnya untuk meminta kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa memberikan. Tentu saja disitulah kita bisa melihat suatu bentuk kebergantungan bahwa Allah lah sumber segalanya. Hanya Dia yang sanggup memenuhi. Kita mesti bergantung kepada Dia, gantinya bergantung kepada manusia, apalagi bergantung kepada diri sendiri. Bapak Ibu, setelah Anda memberitahu di surga, Bapa di surga bahwa Anda mengasihinya, dan setelah berserah pada kehendaknya, kinilah saatnya Bapak Ibu datang membawa permohonan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan peduli terhadap segala yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Beritahukan kepadanya segala tantangan yang Anda hadapi hari ini, kebutuhan yang Anda perlukan, dan ketakutan serta kekhawatiran-kekhawatiran yang membebani Bapak Ibu saudara sekalian. Menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada kata makanan. Dalam terjemahan yang lain itu adalah roti. Berikanlah kami pada hari ini roti kami. Roti adalah suatu bentuk fisik yang menunjukkan bahwa Bapa kita tidak hanya mengurus hal-hal rohani, Dia mengurus sandang pangan papan kita, dan Dia peduli. Bapak Ibu saudara sekalian, Filipi 4 ayat ke-19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan itu banyak Bapak Ibu. Dan saya tahu, saya yakin, dan Bapak Ibu akan setuju, termasuk keperluan fisik. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Menarik sekali ayat ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan begini, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Apalagi bukan seperti ini, Allahku akan memenuhi segala kerakusanmu. Tidak Bapak Ibu. Keperluan. Sesuatu yang kita butuhkan maksudnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang bijaksana. Sebagaimana seperti Anda sekalian sebagai orang tua, Anda tidak akan pernah memberikan apapun apa yang anak Anda minta. Tidak. Karena bisa jadi apa yang dia minta adalah sesuatu yang membahayakan atau bodoh. Begitu juga apalagi dengan Bapa kita di surga. Dia akan memberikan sesuai dengan waktunya yang paling indah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu ada yang menarik juga Bapak Ibu, di situ ada kata berilah kami pada hari ini. Artinya apa? Yesus mengajar kita untuk meminta keperluan kita itu hari ini. Ya. Artinya bahwa Allah ingin mengajar kita itu bergantung dari hari ke hari. Tuhan tidak langsung memberi semuanya sekaligus Bapak Ibu. Ya. Karena saya bisa bayangkan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita sekaligus semuanya sampai akhir hidup kita, maka kita tidak perlu meminta kepada Dia, kita tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Betul? Tentu seperti itu. Tidak. Tuhan mengajak kita untuk bergantung padanya dari hari ke hari. Matius 6 ayat 23 sebagai ayat terakhir yang saya mau sampaikan dari video pengajaran hari ini adalah Matius 6 ayat 34 berkata begini, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, kan hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ada 5 langkah doa Bapak Ibu. Yang pertama yang saya sampaikan di pengajaran kali ini, apa saja itu Bapak Ibu? Pertama doa hubungan, ya, yang didasarkan atas frasa Bapa kami yang di surga. Saya ingat betapa Allah mengasihi saya. Jadi ketika doa, mulai dengan pemikiran itu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saya. Lalu apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah doa fokus. Yang didasarkan oleh frasa dikuduskanlah namamu. Kata lain daripada itu adalah saya memberitahu Allah betapa saya mengasihinya. Jadi ketika berdoa, sampaikan bahwa Anda mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga apa Bapak Ibu? Lalu yang ketiga ada doa kerjasama, datanglah kerajaanmu. Saya, Bapak Ibu diajak untuk memberikan hidup kita untuk dipakai untuk tujuan Allah.
Yang keempat apa Bapak Ibu? Masih ingat? Yang keempat adalah doa penyerahan diri yang didasarkan oleh kalimat di doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya menyerahkan kepada Allah kesakitan dan kesedihan saya. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Yang terakhir adalah doa kebergantungan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita percaya Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Sampai demikian video pengajaran pada hari ini. Selanjutnya saya mau mengajak kita semua untuk berdiam sejenak. Mari kita memejamkan mata, menundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita mempraktikkan apa-apa saja 5 hal yang sudah kita pelajari. 5 hal yang menjadi pola dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Saya mau mengajak kita ketika kita berdoa saat ini kepada Tuhan, sampaikan betapa Anda mengasihi. Tolong ingat di dalam benak Anda bahwa betapa Tuhan mengasihi Anda sekalian. Mengucap syukurlah untuk Allah Bapa yang mengasihi kita, yang rela menyerahkan anaknya menjadi korban ganti kita. Kita bisa katakan, ya Allah, terima kasih untuk Engkau yang ada buat saya selalu. Engkau yang adalah Bapa saya, Gembala saya, Pencipta saya, Juru Selamat saya. Ya Allah, terima kasih untuk Engkau yang ada hadir di dalam hidup saya dan mengasihi saya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa memberitahu kepada Allah untuk menyampaikan bahwa Anda mengasihi Dia. Ya Allah, ampunilah kami yang seringkali gagal mengasihi Tuhan. Tetapi jikalau kami mau merenungkan Tuhan apa yang terjadi di dalam hidup kami sampai detik ini, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita juga memohon supaya hidup kita dipakai bagi tujuan Allah. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau. Tetapi kami tahu ya Tuhan, hidup kami punya tujuan. Dan biarlah tujuan-Mu saja, kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Biarlah segenap keputusan yang kami ambil, jalan hidup kami ya Tuhan, akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan yang mulia, yang indah, rancangan yang ajaib yang dinyatakan dalam hidup kami. Terjadilah itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Lalu mari kita serahkan seluruh sakit dan kepedihan kita kepada Tuhan. Kita bisa minta kepada Tuhan, menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita. Kita bisa berdoa, ya Tuhan, kami mau bawa segala kesedihan, problema yang kami hadapi. Saya tidak tahu masalah apapun itu yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti video pengajaran ini, tetapi bisa utarakan itu kepada Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya mari kita menyatakan kebergantungan kita kepada Allah. Kita katakan bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Tuhan, Engkau adalah sumber daripada segala sesuatu, pemilik alam semesta ini, yang bisa membuat ada dari yang tidak ada. Kami yakin percaya ya Tuhan, Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan daripada apa yang kami inginkan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong setiap kami yang sedang belajar di 40 hari doa puasa ini, supaya hidup doa menjadi bagian integral di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Karena doa adalah nafas iman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, video pengajaran ini. Jadi kita baru membahas 5 bagian dari doa Bapa kami. Pertemuan yang akan datang, rekan rohaniwan yang lain akan menyampaikan perihal 5 bagian doa Bapa kami yang lain.
Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menyaksikan video pengajaran ini. Dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan pelayanan saya, Saudara Riki dan Saudara Resa dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupu Permai yang memungkinkan video pengajaran ini ada. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di video pengajaran yang akan datang. Selamat berdoa mengalami kuasa bersama dengan Tuhan.